penampilan dari Nyai Bertel Tirsanolo bersama Bapak Marjudin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan dengan acara inti, yaitu bincang-bincang dan diskusi sastra yang akan dipandu oleh Bapak Marwanto selaku Ketua Forum Sastra dan Teater Kulon Progo. Dalam acara bincang-bincang ini akan kita hadirkan narasumber, yaitu yang pertama Bapak Ons Untoro dari Tembi Rumah Budaya dan Bapak Iranda Yudatama, peneliti sosial budaya, Direktur Suara Nusa. Untuk itu, acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Marwanto untuk memandu acara bincang-bincang kali ini. Monggo Bapak Marwanto, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam budaya. Lestari budayaku. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Pondok Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Budi selaku Kabid Bahasa Sastra Sejarah dan Permusuhan. Yang terhormat dua narasumber, senior-senior kami di Forum Sastra Teater maupun beberapa tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi. Kama Sutra sudah edisi kelima. Tadi disampaikan Mas Marno, kita ada sesi bincang-bincang itu mulai edisi keempat. Jadi awalnya hanya full perform. Jadi kita coba ada sesi bincang-bincang di Kama Sutra edisi 4 kemarin. Dan awalnya memang Kama Sutra itu kenangan malam Sabtu teater dan sastra. Jadi awalnya itu, tapi karena beberapa pertimbangan tidak bisa dilaksanakan malam Sabtu. Semangatnya sebetulnya tidak saklek harinya ya, karena dulu Minggu pagi itu terbitnya Minggu ya. Sekarang Kamis Pak, sekarang malah Kamis. Tadi setelah Minggu, Sabtu, kemudian Jumat, sekarang Kamis. Besok mungkin Rabu, Selasa balik Minggu lagi. Iya, sekarang Sastra Bulan Purnama, kemarin malam-malam ya, sekarang siang. Jadi semangatnya sebetulnya Kama Sutra itu kan untuk mewadahi kegiatan teman-teman teater dan sastra. Itu saja semangatnya, untuk memberi wadah kita ketemu bareng, berriungan. Dan di edisi kali ini kita mengambil tema Quo Vadis Sastra kita. Mungkin tema ini terkesan agak luas ya, tapi di awal tahun menurut saya ini sesuai, karena kita membicarakan arahnya mau kemana atau sastra kita ke depan. Ini kan awal tahun, jadi menurut kami ini sesuai. Jadi untuk kemana nanti sastra-sastra kita itu akan diarahkan, akan dikembangkan dan seterusnya. Karena temanya mungkin agak luas dan mungkin mengawang-awang, akan kita beri sedikit pengantar ya, biar ada frame bersama untuk bincang-bincang ini. Quo Vadis ini kan kata-kata yang Pak On mungkin lebih hafal ya, kata-kata yang dilontarkan oleh Santo Yesus ya Pak. Akan kemana kamu Tuhan Yesus gitu tadi. Kami akan kembali ke terus itu ya. Ini Pak On lebih hafal, tapi yang substansinya adalah mau dikemanakan, akan kemana sastra kita itu. Terlebih ketika hari-hari ini, maksud hari-hari ini adalah paling tidak 1-2 tahun ini ketika pandemi melanda itu kan hampir semua kegiatan fisik itu kan berhenti, tetapi justru di sastra tidak. Karena sastra kegiatan tulis menulis malah semakin produktif, apalagi ditambah dengan adanya media sosial, sehingga publikasi karya itu tidak seperti 10-20 tahun lalu hanya melalui media cetak dan seterusnya. Setiap orang itu punya wahana sendiri untuk mempublikasikan, karena punya akun, bahkan tidak hanya satu ya Pak, beberapa punya lebih dari satu akun untuk mempublikasikan karyanya. Nah tentu semaraknya kegiatan sastra ini bisa dipandang dari dua sisi.
di satu sisi ada sisi positif karena semarak, produktivitas dari sisi kuantitas juga tambah meludak, beberapa karya mungkin juga tidak sempat kita ikuti. Tetapi di sisi lain ada yang bertanya bagaimana dengan kualitas. Jadi sebetulnya ada yang berkata di sastra itu kualitas karena masalah estetika ada agak longgar, tapi bagi beberapa teman yang sudah menggeluti sastra bertahun-tahun tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dibiarkan mekanisme pasar untuk menentukan kualitas itu. Jadi ada yang marah ketika bestseller dijadikan ukuran kualitas, itu ada yang marah karena tidak semua karya yang dalam tanda petik bernilai sastra itu bestseller, dan tidak mesti karya sastra yang bernilai bagus itu bestseller, dan tidak mesti karya yang bestseller itu estetika atau nilai sastra tinggi. Nah itu ada diskusi seperti itu. Jadi ada istilah fiksi populer dan fiksi sastra, sastra pop dan sastra serius dan seterusnya. Nah kalau di kita mungkin di kita itu ya kita lingkup ini nggak apa-apa, tapi di perbincangan nasional itu ramai sekali, sempat ramai. Nanti kita singgung bersama. Nah di barat pun sebetulnya fiksi pop dan fiksi serius ini ada, tetapi relatif tidak menimbulkan problem sampai katakanlah bully, caci maki dan seterusnya, karena mereka sudah punya posisi sendiri-sendiri. Kalau kita ingat John Steinbeck dihadapkan dengan Stephen King kan beda ya. John Grisham itu di sana bukan sastrawan, tetapi karya tulisnya itu bestseller. Nah di sini juga seperti itu. Tetapi maunya yang bestseller ini awalnya ingin disebut juga karya sastra. Ya 10 tahun yang lalu kita masih ingat ada novel bestseller dan filmnya juga bestseller, Laskar itu ya. Nah, Laskar itu sampai pengarangnya itu mendaku akan atau berpotensi memperoleh Nobel. Nah, tentu yang berpegangan pada sastra serius nggak terima itu karena nah, kita akan nanti akarannya seputar itu. Jadi apakah dimungkinkan ada jalan tengah? Kalau pengembangan hanya ke sastra serius saja, buku-buku di perpustakaan itu saya tanya petugasnya itu yang laris ya karangannya Terelie, Andre Rata itu. Kalau Pram dan Ahmad Dhari memang sejak lama laris ya cara baca, tetapi yang terbaru mungkin ya si cerpen-cerpen Eka itu belum bisa menyaingi popularitas Bumi Manusia dan Ronggeng Duku Paruk dalam hal keterbacaan. Mungkin bisa menyaingi karya Terelie, Damalti, estetika sastra, tapi dalam hal keterbacaan masih jauh itu. Pasti tetap. Nah itu. Kita akan ngobrol seputar itu. Kita minta Pak On dulu bagaimana pandangan Pak On terkait dengan perkembangan sastra akhir-akhir ini. Di media sosial membludak, musim pandemi juga membuat orang semakin giat berkarya, tetapi tadi seperti apa toh karyanya? Kira-kira begitu untuk pertama Pak On, monggo. Oh, sebelumnya mungkin kita meskipun beliau sudah kenal, kita akan kenalkan sebentar ya. Jadi Pak On Untoro ini penunggunya Sing Bau Reksa Rumah Tembi Budaya yang sejak puluhan tahun ya Pak, itu menggelar yang paling terkenal itu Sastra Bulan Purnama. Itu sampai serat berapa periode ini? Saya bawa bukunya. Nah ini ya 10 tahun. 10 tahun itu bulan Oktober kemarin ya Pak. Jadi beliau konsisten menyelenggarakan SBP itu 10 tahun. Merangkul sastraan dari tanah air di beberapa provinsi dan pulau.
karyanya juga banyak. Salah satu esainya dapat dibaca di sini ya Pak On. Ini Pak On menyinggung tokoh di 3 novel kalau nggak salah. Ini nanti. Kemudian yang narasumber kita kedua Mas Yudi, Mas Iranda Yudatama, Magister Komunikasi ini memang fokusnya lebih ke penelitian sosial, survei-survei sosial. Tetapi dia peduli juga dengan kegiatan sastra. Sudah lama Mas Yudi ini juga terlibat ngurip-ngurip beberapa komunitas sastra di kita, termasuk salah satu pendukung Kamastra ini ya Mas Yudi. Jadi itu profil singkat kedua narasumber. Monggo Pak On, kita bersama. Oke, terima kasih. Selamat sore pada teman-teman dari Kulon Progo. Maaf kalau ada perubahan jadwal yang biasanya malam jadi siang. Nanti kali lain saya datang yang malam karena tempat asik. Kalau malam mungkin lebih asik lagi. Saya dikasih tema oleh teman-teman di sini, Remarwanto dan teman-teman Kulon Progo. Temanya Quo Vadis Sastra Kita. Ketika mendengar membaca kalimat itu, pikiran saya, pertanyaan saya, sejumlah pertanyaan itu datang dari siapa itu kita, kan itu. Siapa kita? Kita ini Kulon Progo, kita ini Jogja, atau kita ini Indonesia, atau kita ini sastra itu sendiri. Ada sejumlah pertanyaan, tapi oke lah, itu menjadi pertanyaan kita yang akan coba saya jawab atau jelaskan tadi. Yang pertanyaan dari Narwanto tadi soal bagaimana pertumbuhan sastra kita sekarang yang tersedia banyak fasilitas media. Kalau melihat itu tentu kita harus membandingkan dengan periode sebelumnya. Periode tahun 70-an, 80-an itu kita ada media mainstream di sana. Yang sekarang kita sebut media mainstream. Kalau dulu yang dikenal dengan media lokal dan media nasional, seolah-olah membedakan ada media lokal, ada media nasional. Lokal itu ada di daerah, lah kalau nasional itu ada di Jakarta. Begitu sangat sentralistis perspektif kita pada saat itu dibentuk seperti itu, dan itu berpuluh-puluh tahun dikotomi pemikiran seperti itu terbentuk. Jawa, luar Jawa, Islam, non-Islam, pribumi, non-pribumi, selalu di sastra lalu juga seperti itu. Nah, pada tahun-tahun itu orang menulis karya sastra lalu ada ukurannya, dimuat di media atau tidak, kan gitu. Kalau dimuat di media mana, lalu gitu. Nah, ukuran media itu karena di situ di media ada redaksinya, ada redaksi yang menyeleksi awangnya. Seolah-olah yang menyeleksi itu memiliki otoritas penuh, yang dimuat selalu hebat, kan gitu. Nah, perspektif itu kan terus berubah-ubah, berkembang. Makanya ketika ada media sosial seperti semacam ini, semua orang bisa menulis dan semua orang bisa mempublikasikan karya sendiri. Artinya produsen dan konsumen itu jadi satu. Seseorang itu konsumen informasi sekaligus produsen. Tidak bisa dibedakan lagi seperti dulu ada produsennya, kita ini konsumen, hanya mengkonsumsi karena komunikasinya satu arah. Sekarang dibalik, sama sekali semua adalah produsen sekaligus konsumen. Seorang konsumen sekaligus tidak bisa hanya ditempatkan sebagai penerima, dia adalah kreator sekaligus. Nah, karya sastra dalam konteks semacam itu menjadi sangat bebas. Orang bisa menulis gitu loh. Soal kualitas itu teruji pada proses yang panjang. Orang bisa sekarang nulis langsung publikasi, tapi kualitas itu akan teruji. Seperti tadi dikatakan yang bestseller
itu belum tentu berkualitas ya. Harus dibedakan, yang viral itu belum tentu berkualitas. Beda. Viral dan kualitas dua hal yang berbeda. Viral itu usianya pendek, lalu hilang kan gitu loh. Tapi berkualitas itu panjang. Kita sering menemukan sesuatu itu menjadi sangat viral, respon, tapi seringkali lalu kita tidak bisa membedakan bahwa yang viral itu ini bagus loh, ini karena viral lain. Kita harus membuat jarak antara yang bagus dengan yang viral. Kita harus membuat jarak. Oh ini viral, ya viral. Dalam arti cepat menyebar. Karena dalam media digital ini, dalam ukuran menit, sesuatu mudah menyebar. Peristiwa yang terjadi di Wadas kemarin, seluruh dunia langsung tahu pada saat jam yang sama dengan kita di sini, kan gitu loh. Nah itu viral, cepat sekali kan gitu. Cepat. Tapi kan kita juga harus bisa melihat mana yang benar dari berita yang di sana dengan mana yang gosip, kan gitu. Nah ini kecerdasan kita akan menentukan melihat karya itu dari kembalikan ke personal kecerdasan kita ini bagaimana melihat karya ini. Karya ini bagus karena berhubungan dengan hidup orang. Problematik hidupnya itu bersentuhan dengan problem kehidupan banyak orang kan gitu. Orang lalu ini bagus, enak ya, sama dengan problem saya. Orang yang problemnya tidak berbeda ngomong beda. Nah itu. Jadi bahwa setiap orang punya problem yang berbeda-beda, tidak bisa untuk melihat satu hal yang sama. Dan gitu. Kalau dulu sastra itu ada yang disebut sastra kanonik, penelitian itu yang dalam istilah gereja kanonik. Kalau sastra kanon itu di Universitas Fakultas Sastra itu boleh untuk skripsi, di luar sastra kanon nggak boleh. Kan itu loh. Sastra pop itu tidak masuk kategori kanon, jadi nggak boleh untuk kan gitu. Tapi perkembangan sekarang kita tahu sastra pop yang dengan sastra serius yang kayak apa gitu loh. Sastra serius kan nggak lagi bisa dibedakan, kan gitu loh. Nggak perlu lagi membedakan antara sastra pop, sastra serius. Dulu karya-karya Asyadi itu dimasukkan sastra pop kan gitu. Didi Iskandar sastra pop, kalau yang kanon itu sastra serius. Orang juga yang nulis sastra serius ya serius sih kayak ngopo tak ngono. Cek pop sih kayak ngopo. Ada pembedaan itu yang membuat orang jadi apa? Terbelah juga kalau membaca sastra pop malah bukan gitu loh. Padahal enggak juga, sastra pop yang bagus juga. Banyak sastranya Asyadi Siregar itu ya bagus. Soal dia pergulatan, soal cinta di kampus itu, dia ketika itu nggak masuk sastra kanon. Tapi sekarang nggak lagi ada sastra kanon itu nggak lagi relevan. Semua karya sastra bisa menjadi bahan skripsi. Tidak harus sastra kanon. Marah Rusli kan gitu, sastra angkatan 20, angkatan itu dulu kan masuk sastra kanon. Terus apalagi yang pertanyaannya? Oke, matur nuwun Mas Marwanto dan Mas Ons. Saya mungkin juga sekaligus memperkenalkan Mas Ons. Saya sudah kenal dengan beliau cukup lama, tapi dalam ruang dan dimensi yang beda, bukan dalam konteks sastra. Beliau ini juga senior teman diskusi saya dalam dunia per NGO-an, per LSM-an dan juga dunia gerakan. Dulu diskusinya malah banyak tentang bagaimana perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru ya Mas ya. Lebih banyak diskusi-diskusi soal politik dalam perspektif komunikasi ini hal yang menarik Mas Om. Jadi perubahan dari era media yang konvensional menjadi era yang baru sekarang atau disebut new media atau ada yang disebut sebagai media digital, ada yang disebut juga sebagai adanya media online, media sosial. Ini semua lini berubah, tidak hanya di dunia karya sastra.
tapi juga di hampir semua. Bahkan sekarang dunia penelitian pun itu sekarang banyak metode-metode penelitian baru yang itu berbasis online. Ada namanya etnografi. Jadi penelitian etnografi yang harus itu grounded riset ke lapangan itu cukup dengan net, dengan jaringan, dengan online. Itu ada sekarang. Kemudian dunia musik kita lihat perubahannya sangat signifikan malah. Dulu ketika seorang, saya kebetulan juga dulu zaman mahasiswa itu anak band juga mas, pernah bikin demo musik. Itu kita harus recording, masih sistem analog, di sebuah studio rekaman. Itu butuh waktu yang lama, panjang, biaya besar, karena satu set pita itu besar sekali biayanya. Itu sekitar 5 juta nggak salah saya, satu pita seluloid itu. Itu hanya bisa menghasilkan berapa track lagu. Belum banyak, kalau mau sampai 10 track harus 2 pita. Belum nanti promosi ke mayor label. Dulu kan penguasa itu mayor label, sama di dunia media. Dulu penguasa media itu adalah media mainstream, dan mesti media-media nasional ya Mas Anda. Kalau kita mau karya sastra misalnya, mau dianggap bagus harus ke Horizon, baru diakui. Dulu ada majalah sastra yang cukup terkenal, dan zaman saya kuliah saya juga termasuk salah satu pelanggan setia, itu namanya Horizon. Nggak tahu kalau teman-teman ASA pernah baca enggak majalah Horizon? Oh nyari-nyari, pernah tapi belum? Oh bagus, ini anak muda yang milenial yang luar biasa nih. Dulu tuh salah satu referensi kalau kita mau bicara karya sastra yang berkualitas mesti harus Horizon. Penulis kalau mau diakui karyanya sastranya luar biasa ya harus ke Horizon. Padahal tidak semua yang berkualitas ada di Horizon. Ya, Horizon itu juga satu semacam apa ya, kalau mau saya bilang ya satu rezim sastra tersendiri juga lah, dikuasai oleh para, kalau ditarik ke belakang yaitu kalau tidak salah rombongan Mani Kebu ya mas. Ya, Horizon itu rombongan Mani Kebu. Yang di situ ada pergulatan, ada dialektika secara ideologi. Kalau mau tarik ke belakang lagi antara aliran-aliran sastranya Mani Kebu dengan Lekra. Bagaimana Horizon itu juga menghabisi karya-karyanya sastrawan Lekra yang sebenarnya berkualitas, contohnya kayak Pram dan teman-teman lainnya lah. Nah, media-media mainstream itu dulu sangat berkuasa. Nah, hari ini semua berubah. Sekarang semua menjadi sangat equal, egaliter. Tadi Mas On sudah bilang, kalau istilahnya Tony Gideon, pemadatan ruang dan waktu ya. Terjadi pemadatan ruang dan waktu hari ini. Sekarang siapapun orang bisa menjadi penulis, jadi produsen menulis. Nah, persoalan apakah karya sastranya itu nanti dinilai bagus atau tidak, saya pikir kembali serahkan aja ke pembaca, dia yang menilai. Karena kritikus yang paling baik menurut saya adalah pembaca. Dan sekarang mungkin sekat-sekat mana sastra pop atau sastra serius mungkin sudah tidak ada lagi. Misalnya sekarang kok orang paling senang sekarang baca novel kok malah yang layangan putus ya? Iya nggak? Ada yang udah lihat filmnya? Nah, oh nggak ada ya. Ini ibu-ibu, mama-mama muda senang tuh dengan layangan putus itu. Bahkan menjadi idola tuh tokoh-tokoh fiksinya itu. Dan novelnya laris. Tapi tadi bilang Mas Os tadi, sesuatu yang viral belum tentu berkualitas memang. Artinya kalau kita lihat dari si estetika, kualitas penulisan ya dan sebagainya, bisa kita lihat bagaimana itu kan awalnya tulisan yang dia publis di media sosialnya, kemudian menjadi sebuah novel dan kemudian menjadi sebuah film yang tematiknya pengalaman pribadi soal perselingkuhan. Kok ternyata laris ya? Saya nggak tahu juga, bagi saya juga ini satu hal yang aneh gitu. Kenapa kok tema perselingkuhan malah menjadi suatu hal yang menarik bagi publik atau pembaca di Indonesia? Saya coba refleksi ke zaman saya muda mas. Mungkin Mas Maranto seumuran saya juga masih ngalami ketika remaja. Novel yang dikategorikan pop tapi itu menginfluensi kita ada dua kalau saya. Pertama Lupus, karyanya Hilwar, itu luar biasa tuh. Kenapa luar biasa Lupus itu? Lupus itu menceritakan seorang anak muda remaja yang mandiri, yang dia mencari jati dirinya dengan hal-hal yang positif. Lupus tidak pernah digambarkan ikut tawuran, mabuk-mabukan, nggak pernah. Tapi dia kreatif. Dia anak remaja yang menjadi jurnalis. Hidupnya mandiri, bagaimana dia bisa membantu ibunya yang single parent. Zaman segitu Hilman udah nulis soal single parent. Lupus itu latar belakang keluarganya, ibunya adalah single, bapaknya sudah meninggal. Dia harus ikut membantu ibunya. Itu luar biasa. Kedua, novel yang bagi saya juga menjadi influence walaupun itu kategorinya pop ketika saya masih usia SMA sampai kuliah, Balada Siroy. Nah, Golagong.
Ada yang pernah baca? Nah, itu novel yang menarik juga itu. Itu menginfluence bagaimana si Roy itu adalah seorang anak muda yang dalam mencari jati diri dia bertualang. Jadi jurnalis, ya, jadi apapun pernah dia lakukan. Tapi selalu sisi yang positif. Dan dia tidak pernah menceritakan kehidupan hedon. Seorang Hilman adalah seorang yang sederhana juga, dan dia menceritakan Lupus juga pribadi yang begitu. Roy juga seperti itu. Dia juga seniman, dia petualang, suka naik gunung. Hal-hal gini mempengaruhi sisi positif kalau anak-anak remaja di zaman saya. Ada sebagian yang senang dengan catatan si boy, itu yang hedon. Itu kan juga novel pop itu, catatan si boy itu. Itu menginfluence juga. Wah, gaya hidupnya langsung berubah. Berapa teman saya itu ketika SMA itu mobilnya belum seperti mobilnya si boy kalau dilihat di filmnya ya, itu BMW. Mobilnya mobil carry tapi dia pakai tas B. Simbolnya ben podo harus si boy ya. Padahal adoh ya. Tapi ya sisi lain ada yang mencoba mereplikasi dirinya kayak si Roy atau Lupus. Nah, ini sisi positif. Hari ini tidak saya temukan novel-novel yang atau karya sastra yang katakanlah itu pop, mau dikategorikan pop atau apapun lah, itu yang bisa menginfluence anak-anak muda. Oh, seperti ini tuh. Satu contoh kisah hidup seorang anak muda yang dia bisa jadi dalam pencari jati dirinya, dia menemukan pemuda yang kreatif, yang mandiri, posisi positifnya. Itu saya belum lihat ya. Laskar Pelangi oke, saya masih mengikuti. Tapi novel-novel yang cenderung kalau bahasa dulu itu romantisan mas ya, ada istilah gitu ya. Kayak karyanya Terelie saya nggak terlalu suka, walaupun saya ikut baca, tapi tidak bisa menginspirasi, tidak bisa memberikan insight bagi orang, apalagi bagi anak muda. Justru menurut saya yang kering saat ini karya-karya seperti itu. Harus ada karya-karya sastra yang bisa memberikan influence ke anak muda. Itu satu. Yang kedua, saya lihat banyak karya-karya sastra sekarang itu yang memang kurang dalam menceritakan segala sesuatu. Barangkali tadi sudah dikatakan Mas Ons, proses untuk dia berkualitas yang mereka tidak alami. Keinginan instan, itu pingin cepat ngetop dengan cara viral. Memang gampang untuk membuat sesuatu itu viral hari ini ya, dengan adanya media sosial itu sangat mudah. Bahkan ada teknik-tekniknya. Tetapi apakah bagaimana mereka menciptakan karya yang berkualitas? Ini untuk proses. Jangan salah kalau kita lihat Pram, Ahmad Tohari untuk menciptakan sebuah karya sastranya, entah tuh kalau Ahmad Tohari yang masterpiece ya, Rongga Ibu Paro. Kalau saya justru yang paling senang lingkar air, lingkar tanah mas. Itu mereka riset nih. Jangan salah, mereka melakukan penelitian mendalam. Pram apalagi, ya studi literatur, iya dan sebagainya. Bahkan seorang Rendra, ketika saya salah satu yang saya tertarik prosa liriknya itu orang-orang Rangkas Bitung. Itu dia hidup dengan orang di Rangkas Bitung itu. Dia menyelami juga kehidupan mereka. Mereka melakukan proses riset itu. Jadi dalam karya mereka itu, jiwa dari sebuah karyanya itu muncul. Kalau sekarang kita banyak karya-karya sastra yang muncul, apalagi yang bentuknya teen lit, itu sangat dangkal. Walaupun tidak semua. Ada beberapa komunitas sastra di Jogja terutama, kebetulan teman namanya Irwan Bajang, itu karya sastranya luar biasa. Anak-anak muda mereka bikin penerbitan indie, dan komunitas sastranya sekarang jadi itu. Komunitas indinya itu jadi baik mulai dari menulis, mereka bikin pelatihan-pelatihan penulisan anak muda, menerbitkan secara indie, mendistribusikan secara indie. Yang menarik mas, selama pandemi ini justru penjualan online mereka meningkat karena orang banyak di rumah. Nah, butuh bacaan-bacaan macam-macam lah. Itu malah meningkat. Jadi luar biasa. Menurut saya yang penting sekarang bagaimana di Kulon Progo ini, khususnya dengan forum sastra ini, mampu mendorong munculnya banyak komunitas-komunitas sastra taman anak muda. Kalau di Kulon Progo ini ada 88 kelurahan ya, Pak Kadis sih. Paling tidak minimal di satu desa ada komunitas sastra. Wah, itu udah luar biasa, sudah ada 88 komunitas sastra. Mau genrenya apa bebas lah, silahkan. Mulai dari demo ikut-ikutan, kalau dulu tarikannya misalnya jadi mani kebu boleh, atau kalau di Jakarta Salihara ya, atau mau kayak jadi temennya Mas On, jadi rombongan Saud Situmorang boleh. Ini sastra apa mas? Saud Situmorang sastra misuh ya. Sayurnya penuh dengan makian gitu kalau Saud Situmorang, boleh-boleh aja. Justru dengan banyaknya komunitas ini,
Ini merupakan bagian dari pendidikan literasi kita, Mas Marwanto. Semakin anak-anak muda terdidik berpikir kritis, bernalar, menggunakan logika. Dan satu kuncinya kalau mau jadi penulis tuh ya banyak baca dulu lah. Nggak ada penulis yang nggak pernah baca buku apapun, toh bisa nulis tuh, setahu saya nggak ada. Minimal baca karya-karya yang cukup menjadi karya kalau di level Indonesia ya kayak karyanya Pram, jadi masterpiece itu 1-2 buku lah paling tidak pernah baca. Karyanya Ahmad Tohari atau agak yang terbaru yang menurut saya berkualitas dan bestseller, Mas, itu Langit Kresna Haryadi, Gajah Mada itu cukup berkualitas dan bestseller itu. Dia juga melakukan riset soal Majapahit, soal Gajah Madanya, dan cara dia bertutur bagus itu sampai beberapa apa namanya, dia bikin trilogi juga itu menarik juga. Jadi teman-teman muda, misalnya teman-temannya Asa, Tommy yang rombongan opsi ini mau juga berkegiatan di bidang sastra, ya mulai dari belajar bedah karya sastra, bedah buku, itu menjadi penting. Mungkin sementara itu, Mas, mungkin bisa sambung Mas Anto, Mas Marwanto lagi, Mas Terun. Oke, tadi yang ingin kita perjelas dari Pak On tadi, beliau menganjurkan harus ada jarak antara kualitas dan viral ya. Tapi di akhir-akhir tadi menyampaikan tipis bedanya atau tidak, hampir tidak ada beda antara sastra pop dan sastra serius. Itu ada katanya nggak Pak? Jadi ketika menggemari sastra pop itu apakah nanti ada kecenderungan untuk dari segi estetis disampaikan sehingga kualitas sastranya rendah atau gimana? Tadi saya kira kalau kita melihat karya sastra tidak bisa lagi dengan pendekatan dikotomik seperti itu, sastra pop, sastra serius. Semua karya sastra tema yang diambil berbeda-beda, pilihan temanya berbeda-beda, dan cara proses menulisnya berbeda. Ada yang penulisannya menggunakan penelitian panjang kayak karya Pram, karya Omar Khayyam, karya Asyadi Srikar yang belakang itu pakai penelitian panjang. Ada juga yang model pengalaman, pengamatan pribadi, pengalaman novel-novel pop itu melihat gejala kecenderungan anak-anak muda, lalu itu ditulis karena novel-novel yang kemudian dikategorikan pop itu membidik pembaca anak muda dibidik sebagai pembaca novel, lalu dunia yang ditulis adalah dunia anak muda. Sebetulnya seperti itu, bukan, tidak harus dikategorikan sebagai pop atau serius. Itu juga karya sastra dengan tensi yang berbeda dan dengan pembaca yang berbeda. Kayak misalnya orang nulis novel itu kan membayangkan mau pembacanya siapa, kan gitu. Asyadi dulu waktu novel-novel yang muda juga membayangkan pembacanya adalah anak-anak muda mahasiswa pada zaman itu. Lalu dia nulis dunia mahasiswa, tapi ketika dia menulis yang menolak ayah itu sudah lain lagi. Waktu saya tanya, saya sudah nggak mikir orang siapa yang mau membaca, nggak seperti dulu lagi ya, mau paham atau enggak perkara lain, dia tulis aja kan gitu. Nah, target pembaca ini yang biasanya juga dikaitkan dengan nanti laku dan tidaknya kan gitu loh. Oh, ini kalau pembaca remaja ini nanti bisa laku cukup banyak kan, jumlah remaja di Indonesia ini banyak, tapi jumlah pembaca dengan jumlah remaja angkanya lebih banyak jumlah yang tidak membaca kan, karena minat baca di Indonesia ini kan sedikit dibanding jumlah penduduknya. Nah, yang sebetulnya yang perlu ditumbuhkan itu adalah minat baca itu, karena dengan orang banyak membaca, senang membaca, semakin meluas banyak membaca, dengan sendirinya punya keinginan menulis. Jadi kalau menumbuhkan penulis tapi tidak menumbuhkan baca, ya susah. Gimana mau nulis membaca aja enggak, seperti tadi dikatakan.
Ya gitu, saya kira nggak perlu membedakan. Kalau saya sekarang itu nggak membedakan antara ini novel pop, ini novel ini karya sastra. Tapi pilihan saya adalah pilihan sastra yang seperti ini, kan gitu. Kalau anak saya pilihannya seperti ini. Anak saya itu pilihannya seperti yang sekarang Boy siapa itu yang nulis? Siapa Boy Chandra? Dia koleksinya kalau saya antar ke toko buku dia milihnya itu. Saya punya koleksi Prambanya, anak saya belum mau membaca, kan gitu loh. Pilihannya lalu beda, kan gitu. Saya kira tidak perlu lagi dibedakan, udah ini karya sastra aja. Saya lebih suka gitu karya sastra. Nggak perlu lagi perspektif kita nggak lagi membedakan kalau penulis karya novel pop lalu rendah, kan enggak. Mereka juga kreatif loh. Nulisnya juga lama, kan gitu loh. Masa lalu nggak dianggap kreatif juga. Ternyata juga laku kok, kan itu loh. Kan gitu loh. Kita juga harus hargai itu. Jangan lalu novel kan enggak. Ya, enggak. Kedua narasumber ini memandang pada akhirnya sebetulnya karena estetika itu juga dalam hal tertentu fleksibel, pada akhirnya pembaca itu menjadi dalam tanda petik hakim terakhir untuk kan nggak ada estetika tunggal. Iya. Kita memang tidak secara pribadi. Saya menolak rezim sastra. Ada rezim yang menentukan bahwa ini loh sastra yang paling baik, itu enggak. Karena dulu ada Horizon itu rezim. Orang yang dimuat di sana seolah puisi hebat. Sekarang orang yang sudah dimuat di Horizon seolah-olah seluruh Indonesia tahu. Padahal dia hanya dibaca oleh 1.000 orang. Karena pelanggannya hanya 1.000 kira-kira, kan itu loh. Seolah-olah kan gitu. Yang dimuat di Kompas seolah-olah itu adalah sastra, enggak juga gitu loh. Wong redaktor juga bisa lalai. Yang itu sudah kan gitu loh. Bisa lalai, jangan dikira. Saya juga pernah jadi ngerti. Oh tak dandanane iki kan gitu loh. Jane ora iso tak dandanane. Ana loh. Ada, jangan dikira gitu. Jadi nanti dandani we. Karena untuk mendorong supaya dia nulis. Oh ini kalimatnya kurang muni dandani kan gitu loh. Supaya mendorong gitu. Jadi nggak perlu ada rezim lagi. Dulu ada rezim di Jakarta, selain TEM kemudian ada rezim lagi. Nah itu yang saya menolak rezim-rezim itu. Dan saya tidak menempatkan diri menjadi rezim yang menentukan itu loh. Paling apa itu loh? Paling apa itu loh? Kan itu loh. Bulan purnama. Kan itu loh. Kalau senang sastra bulan purnama, kita terbuka justru sastra bulan purnama itu supaya kenal. Terus bermacam-macam, makanya saya bilang kalau di acara ini kalau bisa yang baca itu bukan hanya orang Kulon Progo, tapi ada orang luar diminta baca, orang Kulon Progonya juga baca, jadi ada interaksi. Misalnya suatu saat ada penyair 3 kota, Kulon Progo, Jogja, Purworejo misalnya gitu. Nanti pertunjukannya dari kawan-kawan Kulon Progo. Nah itu artinya menyebarkan acara ini keluar dan membangun interaksi dan jaringan dengan penyair lainnya di Kulon Progo dan gitu. Nah itu cara kita membangun komunitas. Gitu. Jadi rezim-rezim itu nggak perlu dibangun di banyak daerah. Kita memberi ruang aja supaya orang masuk di situ berinteraksi dengan yang lain, saling mendorong untuk berkreasi kan gitu loh. Tapi kecenderungan rezim itu katakanlah pasca Horizon sudah tidak ada, itu menurut pandangan Pak On ada nggak? Loh kan ada, kan orang juga melihat apa tempatnya Gunawan itu apa? Nah, itu menjadi rezim kan itu loh. Cerpen seolah-olah yang dari sana kan gitu ditentukan semua kan gitu loh. Enggak dong, saya juga nggak setuju ada rezim kayak gitu. Kalau di Jogja ada rezim itu juga saya juga nggak setuju. Orang kayak Mas Gentong itu sebelum saya lahir dia sudah nulis. Sebelum saya lahir dia sudah main teater, tapi tidak menempatkan diri sebagai rezim. Tapi di Jogja ada orang yang menempatkan diri jadi rezim. Kalau ada orang kayak gitu pasti ditinggal oleh anak-anak muda, pasti ditinggal. Kalau saya bersahabat saja,
bersahabat, menumbuhkan kreativitas masing-masing, kan gitu loh. Saling mensupport, memberi ruang, tidak mematikan. Elek tulisanmu asu ya lek ngono enggak boleh. Tumbuhkan aja supaya terus kreatif gitu loh. Kasih ruang. Karena orang juga perlu ruang dan kita kasih ruang untuk berkarya. Tapi kita juga harus awas. Di Jogja itu banyak orang yang maunya hanya pentas gitu loh. Maunya hanya panggung. Saya juga ini aneh, sakit jiwa ini kan gitu. Saya kan nggak pernah membaca puisi di sastra bulan purnama, jarang sekali. Kenapa? Nah, karena saya bikin, masa saya pentasin diri gitu. Kan nggak etis gitu. Selalu orang lain yang pentas. Kalau saya gitu jangan dong, orang lain aja. Saya kalau diminta baca puisi kayak di sini ya mau kan, bukan tempat saya kan gitu loh. Diminta ke Magelang baca, kalau di sastra Burnama jangan dong, yang lain aja. Ini saya yang bikin, saya yang isi. Siapa dong aku Pak? Tapi saya anak-anak nggak bisa baca, bukan karena malu. Kan gitu loh. Itu jadi memang rezim itu memang saya kira akan selalu ada, tapi kita harus kritis terhadap rezim itu. Harus kritis. Jadi menurut saya rezim tidak hanya di dunia sastra, di dunia ilmu pengetahuan pun juga banyak para akademisi ataupun institusi yang dia memang membangun institusinya secara feodal, membangun rezim. Seolah-olah produk pengetahuan itu hanya produk milik institusinya tersebut atau milik si akademisi itu. Di luar itu kamu goblok. Itu terjadi. Saya pun pernah alami di satu lembaga. Oh, kamu bukan dari kampus ini ya? Oh, nah itu bagi saya itu sudah pola-pola rezim. Itu yang harus kita kikis. Jadi pengetahuan itu milik semua rakyat. Saya punya keinginan, obsesi bagaimana anak muda Kulon Progo, bahkan yang tidak kuliah sekalipun, saya ingin ajari mereka soal penelitian, soal riset. Jadi setiap orang itu bisa jadi peneliti kok. Tanpa harus dia itu bergelar S1, S2, tapi setiap orang bisa jadi peneliti. Nah, rezim itu saya pikir di dunia kesenian, khususnya di Jogja, suka tidak suka kita lihat ada, karena ketokohan biasanya. Karena ketokohan, kemudian dengan ketokohan itu dia terus bisa membangun. Memang itu akhirnya menjadi tidak sehat. Nah, maka tadi saya juga sudah lontarkan bagaimana caranya Forum Sastra Kulon Progo ini justru saya agak sedikit provokasi ini ya. Justru menjadi itu fasilitator untuk membangkitkan makin banyak komunitas, makin apik. Misalnya ternyata yang mau ikut terlibat di Forum Sastra Kulon Progo itu ada sampai 1000 komunitas. Nah, itu prestasi Forum Sastra. Mau alirannya apapun bebas lah ya Mas ya. Kita terserah. Oh, dia juga bisanya hanya bikin puisi sederhana silakan. Mau bisanya bikin karya sastra, bikin apapun boleh lah. Nah, justru kita bagaimana bisa fasilitasi semua. Jadi misalnya teman-teman yang mau menulis agak mendalam gitu ya, butuh soal metode penelitian, nah, saya siap fasilitasi. Ayo kita ajari cara membuat sebuah riset seperti apa, merancangnya. Bahwa nanti outputnya bukan menjadi karya ilmiah tapi sastra, itu luar biasa. Karena Matahari, Pram, kemudian banyaklah penulis-penulis termasuk Omar Khayyam, itu semua hasil karya dari riset jadi sebuah karya sastra. Kalau saya belum bisa ya Lek, masih PR. Mohon maaf Lek Madudin, nanti jangan ditagih terus. Kapan nih karya penelitiannya jadi novel? Kapan-kapan. Takut perusahaan saya kembalikan ke Mas Marata. Oke, dua narasumber ini punya semangat sama sebetulnya. Pusat sastra itu sudah menurut sebenarnya sejak sekitar saya awal mahasiswa ya 91 92 itu gerakannya kalau Pak On dan teman-temannya itu ada sastra pedalaman. Jadi pusat itu sudah luruh waktu itu. Tapi memang insting untuk membuat rezim itu ya ada karena jadi perlawanan terhadap pusat itu juga sama derasnya dengan ketika insting untuk membuat tadi. Tapi intinya adalah teman-teman di sini yang relatif jauh dari pusat ya. Kita kan kondoknya jauh dari pusat itu jangan minder lah. Jadi puisi atau cerpen atau novel yang bagus tidak hanya yang katakanlah lolos di
kurasi buku disebut misalnya. Jadi ini dari sekian ini kan kemarin ada yang ikut lomba puisi, ada yang ketut 40 besar, ada yang tidak. Jangan minder yang kita ikut 40 besar. Yang jadi 5 besar juara pun sebetulnya karena sudah lama berproses ya. Jadi di sini ada salah satu yang kemarin masuk 5 besar puisinya. Nanti juga beliau mau bacakan puisinya mungkin. Itu tidak ujuk-ujuk. Mbak Fafa itu mulainya prosesnya 2006 itu, jadi lama. Kemudian yang Mbak Santi yang juga ada 5 besarnya itu juga sudah tidak hanya ketika dia masuk sastra saja, tapi sebelumnya sudah berproses. Mbak Siwi juga demikian, juga Mbak Ika, juga Mas Iman Mayuti. Jadi nanti proses itu tidak bisa dibohongi sebenarnya dari sisi kualitas ya, bukan dari sisi viral. Jadi kelima karya yang masuk 5 besar itu kalau diunggah di YouTube atau Facebook ya kalah dengan yang tidak masuk 5 besar, bisa saja kalah itu, karena beda tadi viral dengan kualitas itu dua yang beda. Meskipun ada juga kualitas yang viral ada, tapi itu tidak selalu sama. Kita nanti masih akan membincang terkait dengan peran komunitas, bagaimana mendorong komunitas untuk bersinergi dan sebagainya, tapi kita selingi sebentar dengan perform teman-teman opsi. Ada ruang nggak ya karena hujan ini? Bisa nggak di sini? Bisa ya? Oke, silakan. Nanti kita lanjut sebentar saja, biar tidak membosankan. Selalu bersusah hati sebagai buah hati, tak mampukah kita untuk menyayangi, untuk merangkul, kau gunakan untuk merangkul, kaki untuk berpijak, kau gunakan untuk menginjak, akan untuk membina, kau gunakan untuk membina, akan untuk berpikir. Dengan alasan kau bilang ini hati, lekas pulih untuk semua, lebih kuat dari sebelumnya. Tersenyumlah kembali Ibu Pertiwi, kami berjanji akan lebih berbakti, berjabat tanpa sekat, bersama kita akan lebih kuat, senyum ceria tanpa penutup muka, lebih indah dari sebelumnya. Ibu Pertiwi, luka Ibu Pertiwi. Tangis seorang anak reda dalam peluk ibunya. Namun, bagaimana jika ibu yang susah hatinya? Siapa yang akan libur lara Ibu Pertiwi? Anak negeri sibuk menipu diri mereka sendiri. Para pejabat dikutuk oleh rakyatnya sendiri. Sebab jalan kehancuran yang mereka tapaki.
Di balik kata takdir mereka mengkambing hitamkan Tuhan. Kecerobohan mereka melahirkan lebih banyak tanda tanya. Lihatlah kehidupan semakin tua dan rentan. Pandemi menyesakkan nafas kita dengan penutup muka. Muka-muka kebohongan bersembunyi di balik penutup muka. Luka-luka yang tak dilipur senyum terbuka. Hidup begitu haru dan luar biasa asing. Serasa segalanya hancur lebur. Tapi kehancuran bukan akhir. Justru memberi kesempatan kita untuk lebih berpikir. Keadaan memaksa kita untuk menciptakan kebiasaan baru. Bangkit atau lapuk dimakan waktu. Mari sama-sama berjuang menyusuri kembali arsip senyuman. Menghadapi pertempuran yang menggagalkan rencana harian atau bahkan tahunan. Betapa kita rindu menghirup udara bebas. Betapa kita rindu senyum-senyum negeri tanpa kebohongan. Dan bahasa-bahasa tubuh tanpa kemunafikan. Jika kita manusia yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi dan hidup manusia adalah perjuangan, maka berjuanglah agar Ibu Pertiwi tersenyum kembali. Kaki untuk berpijak, kau gunakan untuk menginjak. Bisa untuk menghina, kau gunakan untuk menghina. Akal untuk berpikir, dengan alasan kau bilang ini takdir. Lebih kuat dari sebelumnya. Tersenyumlah kembali Ibu Pertiwi. Kami berjanji akan lebih berbakti. Berjabat tanpa sekat, bersama kita akan lebih kuat. Senyum ceria tanpa penutup muka, lebih indah dari sebelumnya. Mengapa Ibu Pertiwi selalu bersusah hati? Sebagai buah hati, kami berjanji akan lebih berbakti. Kami berjanji. Matur suwun. Terima kasih untuk teman-teman opsi ini dari Nonrogo saja ya? Nonrogo ya, daerah